Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna sadaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para asatidzah, para hujjah, para sesepuh, bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami' Al-Inabah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah yang ada di muka bumi ini, dan kita berada di Raudhah min Riyadhil Jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita mencari keridhaan Allah serta kita menuntut ilmu. Harapan kita mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin, Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Safwatul Tafasir. Lanjutkan bacaan kita masih pada halaman 133, ya, yaitu pada baris yang terakhir, ya, baris terakhir yaitu ayat yang ke-209, ya. Fa in zalaltum, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat, ay in haraftum 'anil dukhuli fil islami min ba'di maji'il hujjah al-bahirah wal barahin al-qati'ah ala annahu haqqun fa'lamu anna Allaha 'azizun hakim. Ay i'lamu anna Allaha ghalibun la yu'jizuhu al-intiqam mimman 'asahu, hakimun fi khalqihi wa sunnihi. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahum Allahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikah, ay ma yantaziruna syai'an illa an ya'tiyahum Allahu yawmal qiyamah لفصل القضاء بين الخلائق حيث تنشق السماء وينزل الجبار عز وجل في ظلل من الغمام. وحملة العرش والملائكة الذين لا يعلم كثرتهم إلا الله ولهم زجر
من التسبيح يقولون سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والجبروت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت سبوح قدوس رب الملائكة والروح وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور والله أعلم. Pada ayat yang ke-209 ini, setelah Allah memberikan satu nasihat, ya, suatu larangan, ya, nasihat berupa larangan. Yang ayat sebelumnya Allah katakan, ya, la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan sekali-kali kalian, ya, orang-orang yang beriman, maksudnya itu Allah katakan, ya, mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya, di langkah-langkah syaitan sudah saya jelaskan itu cara-cara syaitan yang syaitan lakukan untuk orang-orang yang beriman dalam rangka menggoda, baik berupa bisikan, rayuan ataupun tipu daya yang ada yang mereka lakukan. Ya, saya sudah jelaskan juga setan itu, ya, kalau secara hitungan di atas kertas memang lebih unggul dari manusia. Ya, setan itu, ya, kita manusia kalah sama setan itu. Ya, baik secara ilmunya, ya, itu Allah sudah katakan dalam Al-Qur'an, innahu yarakum min haitsu la tarawnahum. Ya, setan itu bisa melihat kalian, tapi kalian tidak bisa melihat setan. Kan gitu. Itu salah satu bukti kalau ilmu setan itu lebih apa? Lebih tinggi. Ya, gitu. Nah, setelah Allah memperjelas dengan begitu tegas, ya, bahwasanya setan itu adalah musuh yang sangat nyata, ya, Allah pertegas lagi, fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat, ya, fa in zalaltum, maka jika kalian, ya, berpaling, ya, berpaling bisa diartikan itu melawan, ya, bisa diartikan itu ngebangkang, bisa diartikan juga durhaka, ya, itu artinya banyak. Ya, jika kamu berpaling atau durhaka, ya, mim ba'di ma ja'atkumul bayyinat, ya, setelah datang kepada kalian al-bayyinat. Apa itu al-bayyinat? Bukti-bukti, ya, tuh, argumen-argumen, alasan-alasan, ya, yang menjadikan kamu seharusnya itu benar-benar kuat yakin dengan agama Islam, ya, tapi kamu aja masih apa? Berpaling. Nah, ini nanti ada akibatnya. Ya, di sini Syekh Muhammad Ali As-Sabuni menjelaskan, ya, ai in harabtum 'anid dukhuli fil Islam, ya, jika kamu itu, ya, berpaling, ya, dari atau untuk masuk ke dalam agama Islam, ya, berpaling dalam arti masih meragukan satu, ya, tidak meyakini apa yang Allah sudah tegaskan, innad dina indallahi al-Islam, ya, padahal Allah sudah jelaskan sesungguhnya agama yang bakal diterima oleh Allah cuma apa? Cuma agama Islam. Ya, dalam ayat yang lain Allah tegaskan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa yang mencari atau menjadikan agama selain Islam menjadi agama dia, apa kata Allah, wa huwa fil akhirati minal khasirin, ya, tuh, maka dia akan menjadi orang yang apa? Rugi kelak di akhirat nanti. Ya, itu penjelasan-penjelasan yang Allah jelaskan, ya, sudah begitu tegas dan jelas, ya, sudah begitu gamblang, ya. Kenapa? Islam agama Allah, ya, yang bawa Nabi pilihan Allah yang paling mulia melalui malaikat yang menjadi delegasinya Allah. Malaikat siapa itu? Malaikat Jibril, ya. Kan
malaikat Jibril itu terkenal ya salah satu malaikat yang menjadi delegasinya Allah, utusan resmi Allah yang memang Allah apa? Allah perintahkan untuk menyampaikan wahyu-wahyu kepada para nabi yang Allah perintahkannya untuk disampaikan kepada umatnya. Ya, bahkan riwayat mengatakan bukan saja Al-Quran yang Allah perintahkan Jibril untuk sampaikan kepada para nabinya, ya, akan tetapi kitab-kitab samawi yang lainnya pun, entah itu kitab Taurat, entah itu kitab Injil, entah itu kitab Zabur, itu pun ya riwayat mengatakan Allah memerintahkan malaikat Jibril yang akan menyampaikan kepada nabi-nabi yang Allah sudah tugaskan untuk disampaikan kepada umatnya. Ya, kitab Injil pada nabi siapa? Musa, ya, Zabur, Daud, Taurat. Nah, balik tadi, ya, Taurat pada nabi siapa? Musa, Injil Nabi Isa, ya, Zabur baru Nabi Daud. Ya, itu riwayat mengatakan, ya, nabi-nabi itu pun menerima wahyu dari kitab-kitab samawi selain Al-Quran. Itu Allah perintahkan juga malaikat siapa? Malaikat Jibril yang diperintahkan Allah. Ya, makanya malaikat Jibril terkenal dengan sebutan dia apa? Delegasi khususnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu mulianya itu, ya. Nah, untuk menyampaikan apa? Agama-agama yang dibawa, ya. Agama yang terakhir adalah agama Islam, ya, yang dijadikan agama resmi, ya, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Islam sebagai agama yang paling diridhoi oleh Allah, ya. Dalam surah Al-Maidah ayat 3 di potongan ayat Allah katakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ya, itu kata-kata wa raditu dan aku ridho banget dah kalau kata kita ini. Ya, jadi kalau Allah menggunakan langsung dhamir ana, ya, berarti ini ucapan secara khusus yang memang Allah sampaikan. Ya, artinya kalau Allah sudah ridho, enggak akan lagi kita mencari keridhaan yang lain dah. Ya, ibarat kata ridho yang lain tuh enggak ada apa-apanya dah. Ya, kalau Allah sudah menyatakan, merestui, ya, mengizinkan Islam sebagai apa? Raditu lakumul Islama dinan. Ya, aku ridho Islam itu menjadi agama kamu. Tuh, ya. Jadi kalau bukti yang begitu tegas sudah Allah jelaskan tapi masih kamu ya, berpaling, ya. Nah, itu kemudian dijelaskan lagi min ba'di maji'il, ya, hujjati, ya, setelah datangnya hujjat, ya. Hujjat ini jamak daripada hujjatun, hujjatani, hujjatun, ya, bukti-bukti, argumen, dalil-dalil, ya, al-bahirah yang sangat apa bahir, yang sangat kuat, wal barahin al-qati'ah, ya, bukti juga, ya, alasan-alasan al-qati'ah yang sangat nyata, ya, ala annahu, bahwasanya apa itu hukumnya kembali kepada agama Islam, apa? Hakun, adalah agama yang benar. Ya, jadi agama yang benar adalah ajaran agama Islam yang memang Allah ridho sebagai agama siapa? Agama kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, ya. Jadi, ya Allah sih tidak melarang. Ya kan, dalam Al-Qur'an Allah sudah katakan la ikraha fid din. Ya, tidak ada paksaan di dalam memeluk agama Islam. Ya, silakan. Al-Kafirun sudah menjelaskan lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama dan saya juga punya agama. Ya, dan kita jangan pernah memaksakan apalagi menghina agama orang lain. Jangan. Ya, jangan. La ikraha itu enggak boleh kita maksain orang yang sudah beragama. Ya, artinya apa? Islam itu adalah agama
ya, yang tidak memaksakan makhluknya atau orang untuk ngapain? Masuk ke dalam Islam. Kenapa? Karena yang butuh Islam itu kita, bukan kita butuh Islam. Maaf, yang butuh Islam itu kita, bukan Islam yang butuh kita, ya. Tapi memang kita yang butuh Islam. Ya, istilah kata Islam itu kan agama Allah, ya. Secara logika saja ente masuk Islam tafadhol, enggak pun ane enggak rugi, istilah kata gitu. Ya, ibarat kata kalau orang yang perlu biasanya yang ngarep yang perlu apa yang enggak perlu? Yang perlu kan? Ya, itu. Nah, kalau Islam itu banyak dipeluk oleh orang manusia, ya enggak jadi masalah. Ya, sedikit juga enggak jadi masalah kan gitu. Ya, yang penting agama Islam itu agama yang memang apa? Benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi mohon maaf Bapak-bapak sekalian, ya, zaman sekarang banyak banget tuh aliran-aliran tuh. Ya, maaf kata agama-agama bahkan ajaran-ajaran yang sangat menyesatkan, ya, membawa dengan memakai label-label Islam. Ya, tapi ajarannya itu sangat apa ya? Dolun mudil. Ya, sangat sesat menyesatkan. Coba aja bayangkan, belum lama tuh kita lagi puasa beredar video yang enggak pantas. Ya, yang situ dia mengaku sebagai seorang kiai, ya, yang dia katakan lagi puasa merokok tidak membatalkan puasa, ya, lagi puasa hubungan suami istri tidak membatalkan puasa katanya. Ya, saya tegaskan saya ini seorang kiai besar katanya. Ikuti apa yang saya ajarkan. Kalian puasa merokok silakan, kalian puasa berhubungan istri dengan silakan, siang-siang bolong. Ya, apakah ini tidak sesat menyesatkan? Sesat. Ya, Al-Qur'an sudah mengatakan tentang orang puasa, sekalipun dia istri kita, kalau lagi puasa siang hari boleh enggak kita gauli? Enggak boleh. Ya, kalau boleh itu kapan? Allah sudah tegaskan uhillalakum lailatas shiyam, baru ya dihalalkan bagi kamu istri-istri kamu apa? Malamnya puasa atau di malam bulan suci Ramadan. Dalil dari mana? Ya, kalau dia berani mengatakan ya merokok tidak membatalkan puasa, hubungan intim suami istri pun tidak membatalkan puasa, maka saya katakan berbahagialah bagi orang yang perokok. Ya, ketika rokok tidak membatalkan apa? Puasa. Ya, teman jangan diikutin. Ya, ini sesat. Ya, dhalun mudil. Ya, sudah sesat apa? Menyesatkan. Ya, makai nama agama apa? Islam. Ya, kita enggak akan masalah Bapak sekalian kalau mereka memakai agama selain Islam. Tapi yang mereka pakai ini label-label Islam. Ya, kalau pakai ajaran agama lain silakan, kita enggak jadi masalah dah. Ya. Tapi lo ngaku orang Islam, apalagi ngaku sebagai seorang kiai. Ya, kalau kiai kan ibaratnya gimana ya? Ya kalau orang kita ibaratnya kalau udah kiai orang nggak cium tangan, makanya nggak bolak-balik itu nggak sah kan begitu. Ya, itu. Nah ini nauzubillah min zalik. Ya hal-hal kayak gitu bukan nggak perlu kita tanggapi, tapi perlu kita waspadai. Ya, bahayanya ini kalau tuh video dibuka ame orang-orang yang belum apa ya mendalam pemahamannya tentang Islam, ya lagi dangkal-dangkalnya tentang Islam dikasih kayak gitu udah ya dijadiin keyakinan, habis itu di ngajar lah kan begitu. Ya ini banyak maaf ustadz zaman sekarang yang mereka belajar tuh dari video, ya dari internet, ya dari baca buku, tapi nggak ada gurunya. Bukan salah, kurang afdal. Ya kan sekali lagi saya katakan, ya guru-guru kita yang mulia tuh ulama-ulama salaf terdahulu, termasuk ulama yang kita kenal di Arab Saudi itu, ya Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki. Beliau pernah menyampaikan waktu saya ikut pengajian di Mekah Al-Mukarramah, kata beliau, kalau kamu ingin belajar ilmu agama atau ngaji, cari ilmu apa? Cari guru yang punya sanad. Ya, arti yang punya sanad itu dia pernah belajar dari kiai ini belajar dari kiai ini sampai kepada Rasulullah. Ya, bukan kepada sembarangan guru atau sembarangan orang. Ya, itu sanad menentukan Bapak sekalian. Ya, makanya ada istilah ya ketika kita ngaji khusus dengan syekh.
Ya, maaf ketika saya di Mesir, saya ikut talaki, ya, ngaji kutubus sittah. Ya, Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, At-Tirmizi. Itu saya ikutin semua sampai khatam. Ya, setelah saya belajar saya dapat ijazah. Ya, ijazah itu artinya apa? Ya, kalau kita naik kendaraan punya SIM kita untuk naik kendaraan itu. Kalau saya sudah dapat ijazah, punya surat resmi, diperbolehkan untuk ngapain? Mengajar kitab-kitab itu. Ya, kalau kita bayangkan sanad mereka bersambung Pak sampai kepada siapa? Kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Ya kayak kita kan berakhlak ngikutin siapa sih? Guru kita. Ya kan? Guru kita ngikutin akhlak dari guru kita. Ya, gurunya kita ngikutin akhlak dari gurunya kita lagi. Ya kan? Gurunya kita ngikutin akhlak dari siapa? Gurunya kita sampai kepada tabi'in. Ya, tabi'in. Gurunya kita sampai ke tabi'in ngikutin akhlak kepada siapa? Tabi'in. Sampai kepada sahabat, sampai kepada siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan begitu. Ya, itu yang namanya kalau kita pengen belajar dapat ilmu yang namanya ilmu apa? Ilmu yang barokah. Ya, itu. Ya bukan nggak boleh saya katakan. Ya, orang belajar silakan belajar. Cuma kita juga harus apa? Selektif dalam hal mencari siapa guru yang layak dan pantas untuk kita jadikan guru. Ya, itu. Apalagi zaman sekarang, zaman now udah banyak macam-macam guru yang macam-macam. Ya, tadi itu ngaku kiai, ya kan? Tapi ngajarinnya apa ya? Sesat. Ya, orang merokok lah nggak batal puasa. Ya, hubungan intim suami istri siang hari Ramadan nggak batal puasa. Ya, bukan hanya batal puasa suami istri itu hubungan intim tuh. Kenapa tuh? Kena kifarat. Ya kan? Kifarat. Puasa 2 bulan berturut-turut, mau ente puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, dan ingat itu yang puasa bukan bini kita laki yang puasa, jangan salah. Ya, bini nggak bisa puasa 2 bulan berturut-turut. Kenapa? Dia punya punya halangan setiap bulan. Jadi ingat yang puasa 2 bulan berturut-turut siapa ya? Kita suami. Ya laki, bukan istri, jangan salah. Lu sih gara-gara lu salahin. Ya kan? Ya abang salahin tuh. Ya berarti abang yang puasa harus 2 bulan berturut-turut. Ya, itu. Jadi ya setelah kita tahu Pak tentang apa Islam yang hakikat sebenarnya itu, kita akan tambah yakin. Ya, jadi kita memahami Islam jangan hanya sekedar Islam agama kita, bukan. Ya, tapi kita harus memahami apa intisari yang ada yang bisa kita ambil di dalam Islam itu. Ya, itu. Makanya kan ada kitab yang pernah saya ini belum saya sampaikan. Kitab kecil itu. Ya, kitab kecil itu kita seorang pedagang, ya kan? Bisakah kita menjadikan diri kita seorang pedagang yang Islami? Ya, tuh. Kita seorang insinyur, ya. Bisakah kita menjadikan diri kita seorang insinyur yang apa? Yang Islami. Ya. Kita ingin bertauhid, ya. Bisakah kita bertauhid kita yang Islami? Ya, jadi jangan keyakinan yang sembarangan, bukan secara Islami yang seharusnya kita kita pahami atau kita yakini. Ya, jadi makanya Allah katakan tuh ayat yang sebelumnya kita baca itu, udkhulu fis-silmi kafah. Ya, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara apa? Menyeluruh, jangan setengah-setengah, jangan tanggung-tanggung. Ya, ngapa-ngapain tanggung nggak enak Pak. Ya, Rahman ya. Kalau ngapa-ngapain itu yang enak tuh sampai selesai. Ya, setengah-setengah jangan. Tuh, ya. Baik. Kita lanjutkan. Ayat yang selanjutnya. Sambungan ayat berikutnya. Fa'lamu annallaha 'azizun hakim. Ya. Nah, jika kamu itu tetap berpaling, ya, menolak, tidak mau masuk ke dalam agama Islam padahal bukti, argumen, dalil ya sudah begitu nyata, sudah begitu jelas dan sudah begitu gamblang, maka Allah katakan fa'lamu, ketahuilah. Ya, maka ketahuilah apa yang harus kalian ketahui wahai orang-orang kafir, annallaha azizun hakim. Sesungguhnya atau bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa dan Maha bijaksana. Lihat, kalau udah kata aziz, enggak ada yang lebih perkasa lagi dari selain Allah. Ya, seperkasa-perkasanya orang pasti bakal apa?
bakal lemah. Kalau udah lemah bakal apa ya? Bakal mampus kan begitu. Ya, itu seperkasanya orang. Berapa tahun sih yang namanya makhluk bisa berkuasa? Ya, jangan makhluk lah yang dibilang raja hutan, ya. Binatang apa itu yang raja hutan itu? Singa atau harimau ya? Ya, itu dia jadi raja emang selamanya? Kagak, ya. Jangan raja lah dulu, Fir'aun. Ya, Fir'aun yang ngaku sebagai siapa? Sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la, kata dia, ngaku Tuhan. Ya, enggak ngaku nabi, enggak ngaku malaikat, ngaku Tuhan, enggak tanggung-tanggung tuh. Ya kan? Hebat kan? Di Indonesia ada yang udah ngaku Tuhan? Hah? Adakah di Indonesia yang udah ngaku Tuhan? Ada belum? Jangan, auzubillah min dzalik, ya. Bertingkat nabi, malaikat. Malaikat ada. Malaikat Jibril, malaikat Israel belum ada. Ya. Iya, ya, betul. Alhamdulillah belum ada yang ngaku Allah Tuhan orang kita itu. Ya, baru banyak ngaku nabi, ngaku malaikat banyak saja. Ya, ngaku wali apalagi banyakan lagi. Ya, ngaku wali katanya. Ada wali kan jangan barangan ente mana kan gitu. Kenapa makam ente beda sama ane? Oh, ya, enggak bisa. Annal wali la ya'rifu illa wali. Ya, seorang wali itu enggak ada yang tahu kecuali wali. Ya, enggak bisa dia apa itu? Ya, mengumumkan ataupun mempublikasikan dirinya sebagai seorang wali. Kalau bukan seorang wali yang ngasih langsung. Ya kan? Coba sekarang saya tanya gelar nabi dan rasul siapa yang ngasih? Allah. Emang pernah Nabi Muhammad ngaku nabi? Kagak. Emang pernah Nabi Nuh ngaku nabi? Kagak. Ya, pengakuan nabi-nabi itu hanya mengatakan apa? Inni Rasulullah. Aku ini utusan Allah, gitu, ya kan? Utusan Allah, ya, bukan dia mengklaim dirinya sebagai seorang yang paling apa, paling hebat, tidak, ya. Nah, itu harus kita ketahui. Jadi kalau sudah ada kata aziz, ya, perkasa, nah itu tidak ada makhluk yang paling atau lebih perkasa lagi selain Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tuh, Fir'aun yang ngaku nabi aja matinya cuma ketenggelam dalam lautan, ya. Berarti Firaun kan nggak bisa berenang kan begitu, ya kan? Bisa berenang nggak? Nggak bisa. Kalau bisa berenang dia berenang nggak mati kan begitu, ya kan? Ya ngaku Tuhan tapi berenang aja nggak bisa kan begitu ibaratnya itu. Belum ada apa-apanya, ya itu. Iya, tenggelam di cebur laut tinggal bisa berenang, apalagi ya ditimpain gunung kan gitu. Baik. Hakimun, begitu juga Allah Maha Hakim, bijaksana. Ya, sangat bijaksana Allah Subhanahu Wa Taala itu. Ya, Allah itu nggak pernah pilih kasih. Ya, meskipun hambanya yang paling dikasih. Ya kan, pernah Allah beda-bedain sama makhluknya? Nggak pernah. Ya, kali gitu orang kaya dibedain? Nggak pernah. Kali itu orang yang ganteng, yang gagah dibedain, dapat perhatian khusus dari Allah, enggak akan. Ya, kali itu yang namanya neraka enggak bakal dimasukin sama keluarga Nabi, enggak akan. Semua Allah pasti berbuat bijaksana. Lu mau anak Nabi, lu mau anak Rasul, lu mau anak siapapun, kalau lu salah bakal kemana? Neraka. Kan begitu. Ya, makanya dengan tegas Nabi katakan, ya, dalam hadis qudsi Allah katakan apa? A'dadtu li'ibadiyas shalihin. Aku sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Ma la 'ainun ra'at. Ya, sesuatu yang enggak pernah dilihat oleh mata. Wala uzunun apa? Ya, sami'at, dan telinga enggak pernah dengar. Ya, wala khatara ala qalbi bashar. Ya, itu. Dan belum pernah terdetik dalam apa? Dalam hati kita. Enggak ada orang bisa ngebayangin surga kayak gini. Itu hanya khayalan, Pak. Ya, kalau orang udah bisa menghayalkan surga yang sebenarnya, mohon maaf, saya bakal cium tangan, bolak-balik kaki tangannya. Ya, kalau orang udah bisa menceritakan apalagi di mimpi. Ya, ada ngimpi lihat surga enak banget katanya, wah nggak bisa. Ya, belum ada. Ya, makomnya apalagi kita. Ya, makom bisa mimpi surga itu, insya Allah belum bisa dah. Ya, katakan Nabi Allah katakan wala khatara ala qalbi bashar. Tuh.
Ya, itu. Jadi nggak bakal. Ya, itu. Dikatakan lagi oleh Nabi kita Muhammad SAW, al-jannatu liman ata. Ya, surga itu aku sediakan buat hamba-hambaku yang taat. Ya, itu walau kana 'abdan habasyian, sekalipun dia seorang budak yang sangat hina. Ya, budak hina, jelek, maaf, secara pandangan mata, tapi di mata Allah kalau dia baik, bakal Allah baik. Masukin surga, Pak. Ya. Sebaliknya Nabi katakan wan naru liman asad. Ya, neraka itu buat orang-orang yang berbuat maksiat. Walau kana syarifan quraisyan, sekalipun dia orang mulia dan juga keturunan bangsa Quraisy. Orang kalau udah nyebut bangsa Quraisy, negeri Arab, orang pada begini, Pak. Ya, kenapa? Itu marga paling tinggi. Ya, di kalangan jazirah Arab itu Quraisy. Ya, Quraisy. Bukan Quraisy ya, bukan. Ya, Quraisy. Ya, itu kalau udah nyebut min aina anta? Ana min Quraisy. Tafadhal. Ya, kalau udah bilang min Quraisy, tafadhal ya ahla Quraisy. Ya, ahlan bikum wa marhaban bikum bi hadzal bait. Udah langsung diucapin itu ucapan yang begitu apa ya, hangat ya kepada orang-orang bangsa Quraisy. Tapi di mata Allah enggak. Lu mau Quraisy mau apa? Kalau lu bandel, lu ahlul maksiat, neraka tempat kan begitu. Ya, itu makanya Allah Maha bijaksana sekali, tidak membeda-bedakan kepada siapa saja makhluknya. Kalau baik Allah kasih surga, kalau buruk Allah kasih apa ya? Kasih neraka. Ya, nauzubillah min dzalik. Ya, ai i'lamu, ketahuilah annallaha ghalibun. Ya, Allah itu maha perkasa, la yu'jiduhul intiqam mimman asahu. Ya, tidak akan mampu ya dikalahkan oleh orang-orang yang berbuat maksiat. Ya, istilah kata Allah enggak butuh ame kita. Ya, yang butuh sama Allah siapa? Kita. Ya, itu. Sama tadi Islam enggak butuh kita yang butuh Islam. Ya, itu. Lo mau maksiat sekuat, sehebat, sebanyak apapun kata Allah, anahul kalau bahasa Arabnya itu. Gua mah enggak peduli. Ya, lo mau zina setiap hari, kayak lo mau mabuk setiap hari, kayak lo mau bunuh orang setiap hari, kayak Allah bilang lah intiqam mimman asani kata Allah. Ya, gak akan aku lemah terhadap apa? Kemaksiatan yang mereka lakukan terhadap diriku kata Allah. Gak jadi lemah. Ya, ini artinya apa, Pak? Ya, kalau kita di dunia sering dihinain sama orang, biarin aja. Ya, orang mau kata apa, selama kita benar jalan Allah, terusin biar orang menghina kayak apapun. Ya, selama itu suatu apa? Kebenaran. Ya, kalau namanya kebenaran, Pak, selangkah pun jangan pernah kita mundur. Ya, apalagi 2 langkah, apalagi 3 langkah. Ya, kalau namanya kebenaran 1 langkah pun jangan kita mundur ke belakang. Tetap maju. Ya, itu. Yang dalam Al-Qur'an dikatakan la yakhafuna laumata laim. Tidak ada rasa sedikit takut pun dengan terhadap suatu apa? Ancaman ataupun ya tekanan-tekanan itu. Memang berat, Pak. Ya, cobaannya berat. Ya, untuk kita jadi orang benar itu cobaannya berat. Ya, itulah yang namanya surga, perlu pengorbanan dan perjuangan. Ya, tidak gampang, tidak mudah untuk kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hakimun fi khalqihi wa san'ihi. Ya, dan Allah Maha bijaksana fi khalqihi kepada seluruh makhluknya, wa san'ihi dan terhadap kejadian yang Allah ciptakannya. Coba Pak, bijaksana Allah dalam segi penciptaan. Manusia diciptain untung enggak sama dengan binatang. Ya, coba manusia punya buntut kayak gimana jadinya? Ya kan? Itu. Coba manusia ya punya kumis atau punya apa namanya itu? Gigi kayak binatang. Ya, kalau punya kumis kayak kucing, orang kita manusia kayak apa jadinya? Ya kan? Punya kuku kayak kucing, kayak apa jadinya coba? Tuh, makanya Allah Maha bijaksana banget dah. Dalam segi penciptaan saja Allah Maha tahu, Pak. Ya, tuh. Makanya
Makanya kita selaku manusia kan ya Allah sudah bilang laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan kalian manusia kata Allah fi ahsani taqwim, sebaik-baik bentuk. Tapi ingat kata Allah summa radadnahu asfala safilin. Kalau kamu bermaksiat, kalau kamu berdusta, kami akan lemparkan kamu ke dalam apa? Asfala safilin, ke dalam jurang api neraka yang paling bawah. Ya, jangan sok-sokan, jangan gede hati dulu kita. Allah bilang fi ahsani taqwim, sombong. Ya, gue nih makhluk yang paling paling sempurna. Ya, tinggi gue semampai, rambut gue ikal mayang kan begitu. Bibir gue pecah bawang, ya. Batis gue bunting padi kan begitu. Ya kan? Itu semua udah punya, jangan bangga dulu. Ingat Allah katakan summa radadnahu asfala safilin. Kalau kamu bangkang, aku akan lemparkan kalian kemana? Ke dalam jurang api neraka. Nauzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindungi kita semua ya dari segala macam godaan syaitan, dan Allah yakinkan ke dalam jiwa dan diri kita seyakin-yakinnya tentang Islam, bahwasanya Islam itu adalah agama yang benar, agama yang mulia, agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan mudah-mudahan keluarga kita semua Allah jaga iman akidah mereka agar mereka tetap dalam Islam ya, dan jangan naudzubillah kita mati dalam keadaan kafir. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Naudzubillah ya, kalau kita meninggal dunia dalam keadaan kafir, udahlah itu bukan saja suul khotimah ya, tapi udah neraka jahanam bakalan Allah tempatkan kepada orang-orang yang mati tanpa adanya iman. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu jaga iman kita. Amin ya rabbal alamin. Satu ayat kita baca pada malam hari ini, mudah-mudahan sedikit yang kita baca akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau ada mau ditanya.